Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat berjumpa pada pertemuan ketujuh. Masih dalam bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas ada 2 item. Yang pertama, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan siswa mampu menjelaskan cara melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengembangan nilai karakter yang harus kamu ketahui. Yang pertama, senantiasa selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mampu bersikap adil dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga, selalu bersikap jujur dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, turut bertanggung jawab dalam mengawasi hukum yang berlaku di Indonesia. Baiklah siswa, kita masuk kepada materinya. Kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Pola kehidupan berkelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Istilah perundang-undangan merupakan suatu gambaran dalam suatu proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara. Sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis atau macam peraturan negara. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Landasan peraturan perundang-undangan negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Sikap dan komitmen mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 didasarkan pada argumentasi bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu: 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum, artinya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan naskah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Sebagai seorang siswa dan warga negara RI, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Lingkungan sekolah, contohnya bersikap jujur dan sopan kepada Bapak, Ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian. 2. Lingkungan tempat tinggal, contoh bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permasalahan atau permusuhan. 3. Lingkungan masyarakat luas, contoh memberikan bantuan pengetahuan dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Maka untuk lebih jelasnya kalian baca buku paket bab 2 halaman 40 sampai dengan 43 dan buku LKS halaman 30 sampai dengan 33. Selamat belajar dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.